Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah sekalian, dalam mengisi kajian kuliah subuh pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan salah satu makalah dari salah satu kitab karangan ulama besar kita yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makalah ini saya khususkan untuk diri pribadi, umumnya untuk semua jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul hazan ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadami ala ma fa'atu min wujudiz zillati. Dalam makalah ini musonif atau pengarang kitab ini menjelaskan tentang tanda-tanda hati seseorang yang mati. Karena hati manusia itu ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sehat, ada yang sakit. Nanti juga dalam satu hadis Nabi menjelaskan bahwa dalam diri kita ada dua unsur, jasmani dan ruhani. Ada badan, ada hati. Mengapa penting kita mengetahui urusan hati? Karena nanti salah satu kaitannya dengan jasmani kita, dengan tubuh. Kata Nabi, kalau hatinya baik, sehat, maka tubuhnya juga bakal sehat. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadi kulluh ala wahyal qalbu. Karena kadang kita salah mindset, salah pemahaman. Orang terlalu sibuk ngurusin badan sehingga dia lalai menata hati. Ini jadinya salah nantinya. Karena orang kalau salah prioritas, ya jadi nggak bagus nantinya. Maka itu penting kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, agar nanti orang yang proporsional itu disebut profesional, maka hasilnya pun akan jadi maksimal jadinya. Maka itu penting sekali kita mengetahui tentang urusan hati ini. Dan kalau boleh diumpamakan, orang yang hatinya hidup dengan orang yang hatinya mati itu bagaikan binatang kerbau atau sapi. Sapi kebo kalau masih hidup, maka tidak usah banyak orang untuk menuntunnya. Cukup anak kecil sendiri pun dengan memegang tambangnya bisa membawa kerbau walaupun beratnya 1 ton. Sapi 1 ton bisa terbawa oleh anak kecil kalau sapinya hidup. Tapi kalau sudah dipotong, sudah mati, jangankan sapi 1 ton, sapi 500 kilo saja oleh orang tua 10 orang gak bakal keangkat karena sudah mati. Begitulah gambaran manusia yang hatinya hidup dan hatinya mati. Kalau orang hatinya hidup, gak usah banyak dia ngingetin, gak usah banyak dia ngajakin, gak usah banyak dia nasehatin, sekali aja langsung nurut. Tapi kalau orang hatinya mati, walaupun kasarnya satu kampung ngajak, ngasih tahu, nasehatin dia gak bakal ada robah-robahnya. Berat ngajak nuntun orang yang hatinya mati. Ini bukan buat orang lain nasihat ini, tapi untuk diri kita. Bagaimana kita selama ini mendapat nasihat dan ajakan dari orang lain ke diri kita rasanya gimana? Mudah tidak mengikuti nasihat dan ajakan orang?
baik. Kalau merasa kita mudah dan ringan, berarti hati kita hidup. Tapi kalau rasanya kita males, berat banget ngajakin ajakan orang dalam kebaikan, jangan-jangan hati kita sudah mati gitu. Jadi pemahaman ini bukan untuk menunjuk-nunjuk orang, jangan gitu ya, tapi untuk kita berintrospeksi, bermuhasabah. Hati saya ini hidup apa mati gitu. Karena ilmu yang baik itu bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi untuk diri kita masing-masing. Terutama saya yang berbicara, yang menjelaskan. Maka di sini kata musonif pengarang kitab, tanda-tanda hati yang mati itu ada dua di sini. Pertama, ada bilhazni ala mapataka minal muwafaqati, tidak pernah merasa sedih ketika tidak melakukan taat. Ini pertama katanya, indikatornya ya. Orang kalau hatinya mati tidak pernah merasa sedih kalau dia ninggalin taat. Tadi malam kagak tahajud juga santai aja, dia mungkin santai aja, kali ada sedih gitu ya, tadi gak tahajud, santai aja dia, santai aja. Bahkan mungkin gitu ya, jangankan tahajud, subuh kesiangan aja santai aja gitu, santai aja. Pagi-pagi ternyara ngopi, ngerokok gitu, tawa-tawa gitu ya. Padahal mah tadi belum sholat subuh gitu. Nauzubillah ya. Ini indikatornya ini ya. Ini bahan renungan buat kita bersama. Selama ini kalau kita tidak melakukan taat, suka sedih apa enggak gitu ya. Kalau tidak ada rasa sedih, waduh, harus buru-buru namun ini berarti ya hati kita sakit nih ya. Kalau cuma sakit masih mending. Kalau udah sampai tahap mati, wah, harus buru-buru nyari dokter hatinya berarti ya. Kedua, tanda hati mati itu adalah wa tarkun nadam ala ma fa'altuhu, tidak pernah merasa menyesal ketika melakukan maksiat. Habis bikin dosa, habis bikin maksiat, nggak ada nyesal-nyesalnya aja. Itu nggak ada nyesal-nyesalnya aja. Nah, ini salah satu juga bukti bahwa hati seseorang itu mati. Jadi nggak sedih kalau ninggalin taat, nggak nyesal kalau dia melakukan maksiat. Ya. Nah, itu indikatornya itu ya, tandanya. Kemudian penyebabnya apa? Hati seseorang itu bisa mati. Sebabnya apa? Mautul qalbi sababuhu salah satu asya. Ini sekali lagi nih, ini makalah saya cuma ngebacain doang, niatnya menasehati diri sendiri. Ini mohon maaf nih ya. Jadi jamaah ini saya bukan lagi ngeguruin karena sama hati saya juga udah kronis ya. Tapi kalau ada manfaatnya buat jamaah, alhamdulillah kita amalkan bersama-sama. Karena sekali lagi ini sangat penting urusan menata hati ini, karena menjadi barometer tolak ukur kemaslahatan diri kita gitu ya. Jadi dari hati dulu ini start awalnya gitu. Kemudian apa penyebab hati seseorang itu mati? Sebabnya apa? Ada 3 di sini sebabnya hati itu. 1, hubbud dunya, terlalu cinta terhadap urusan dunia. Nah, ini penyebabnya ya. Nah, ini berarti yang harus kita jaga, yang harus kita waspadai berarti itu. Jangan sampai kita punya rasa terlalu cinta terhadap urusan-urusan dunia gitu ya. Yang kedua, wal ghaflatu an zikrillah, lupa lalai dari zikir kepada Allah. Nah, ini orang kalau udah berani ninggalin zikir, udah ini salah satu sebab hatinya bakal jadi mati gitu. Nggak mau zikir, lupa ninggalin zikir. Ketiga,
wa irsalul jawarih bi maksiatillah, membebaskan anggota badannya dalam maksiat kepada Allah. Yang ketiga, dibebasin anggota badannya untuk melakukan maksiat. Matanya bebas, gak dijaga, ngeliatin yang haram. Lisannya dibebasin, gak dijaga, ngomongin aib orang mulu, bikin sakit hati orang. Tangannya, kakinya digerakkan untuk hal-hal yang diharamkan. Pokoknya anggota badannya dibebaskan aja, gak dijaga dari perbuatan maksiat. Kemudian Imam Ghazali dalam penjelasan lain menambahkan bahwa dalam anggota badan kita, kan tadi ada 3 ya yang menyebabkan hati mati itu: cinta dunia, tidak zikir kepada Allah, kemudian tidak menjaga anggota badan dari maksiat. Nah begitu. Nah, oleh Imam Ghazali ditambahkan nomor 3-nya nih, poin ketiganya ditambahkan secara spesifik, secara khusus. Yang dimaksud tidak menjaga anggota badan itu ada 3 anggota badannya yang gak dijaga, katanya begitu. Nanti dirinci mungkin sama Imam Ghazali. Mana anggota badan yang 3 yang tidak dijaga? Kalau tidak dijaga jadi hati kita mati. Pertama mata, yang kedua lisan, dan yang ketiga perut. Nah ini 3 anggota badan menurut Imam Ghazali kalau tidak dijaga dari perbuatan maksiat, ini akan menyebabkan hati seseorang menjadi mati. Mata, lisan, sama perut. Yang 3 ini dibagi lagi. Dibagi bagaimana? 1, mata. Mata ini ditujukan secara khusus untuk para laki-laki. Nah, jadi kita biar tahu nih penyakit kita mana gitu ya. Jadi ternyata lelaki mah yang paling berat itu menjaga pandangan, menjaga mata, paling susah. Gak boleh ada yang heran-heran, yang bening-bening gitu ya. Pengen aja itu melihat aurat perempuan yang bukan muhrim. Kadang di dunia nyata mungkin bisa dijagain, tapi hari ini dajalnya, godaannya udah pindah ke HP hari ini. Wah, di dunia nyata mah nunduk aja itu orang kayaknya. Bagus banget kita ngeliat gitu, nunduk aja gitu ya. Ngeliat di dunia nyata mah ya. Tapi nunduk-nunduk main HP misalnya gitu ya, apa aja dilihat jadi. Nah ini juga sama ini. Harus kita jaga ini. Nggak ada yang nggak ada di HP mah ya. Dari mulai surga neraka ada semua di HP mah itu ya. Kalau nggak pinter-pinter, nggak bijak-bijak kita menggunakannya, kita malah terperosok, malah ngeliatin, ngedengerin yang dilarang oleh agama. Nauzubillah. Apalagi anak-anak kita. Jadi mata ini paling susah ini dijaganya oleh para laki-laki ini. Bahkan sebelum turun ayat perintah perempuan harus menutup aurat, sebetulnya ayat untuk menundukkan mata bagi laki-laki udah lebih duluan turun sebetulnya. Jadi perintah perempuan untuk aurat dengan perintah laki-laki ngejaga mata itu lebih dulu perintah laki-laki menjaga mata sebetulnya. Jadi yang suka ada peribahasa perempuan tuh auratnya tutup, jagain, gak usah nyalahin perempuan. Kita aja lelaki pinter-pinter menjaga mata gitu. Karena memang ayatnya juga begitu, duluan perintah menundukkan pandangan daripada perintah perempuan harus menutup auratnya. Kedua lisan. Nah, kalau lisan mah ini untuk para perempuan, lisan mah. Jadi perempuan mah yang paling susah teh ngejaga lisan. Kalau laki-laki mah masih kuat ya, ngejaga lisan teh masih kuat kita mah, bapak-bapak lelaki ya. Tapi perempuan mah ya Allah. Makanya kalau
grup-grup rumpi itu ya jarang bapak-bapak mah yang ngerumpi-rumpi ya. Tapi kalau ibu-ibu, waduh ini. Kalau udah ngerumpi, ngegosip bisa berjam-jam dia mah ya, luar biasa. Karena emang itu yang paling berat bagi perempuan menjaga lisannya. Yang ketiga yang menyebabkan hati kita mati, kata Imam Ghazali, dari anggota tubuh itu apabila kita tidak pandai menjaga perut. Nah, kalau perut mah sama, laki-laki sama, perempuan sama urusan perut mah ya. Jadi artinya menjaga perut mah lelaki susah, perempuan juga susah gitu. Bahkan kata Siti Aisyah, awwalu bid'atu ba'da wafatin Nabi as-sabu, bahwa bid'ah yang paling pertama terjadi setelah Nabi wafat itu adalah kenyang, kata Siti Aisyah. Luar biasa ini ya. Bid'ah yang paling pertama yang terjadi setelah Nabi wafat adalah kenyang. Bukan rajaban, bukan maulidan, bukan tahlilan, bukan bid'ah itu ternyata, tapi kenyang. Apa artinya kenyang? Tidak bisa menjaga perut berarti. Dan ini kalau sampai terjadi, hati seseorang jadi mati. Dalam sejarah ya, kita sudah sering mendengar ya, Nabi kalau udah lapar sampai diganjel sama batu perutnya gitu ya. Makanya perutnya sispek ya Nabi mah dengan para sahabat ya. Waduh, udah kesini mah ya, terutama para kiai, para ajengan, wah perutnya udah bunga mencek orang Tasik ya, kembung di tengah ya. Udah pada gede-gede perutnya teh. Ini emang udah beda zamannya kali ya, imannya beda kali. Udah susah kita nih ngejaga makanan ini. Dari mulai pagi kita udah direpotin masalah makanan ya. Dari jam 6 gitu udah mikir nyarap kudu apa lontong apa, waduh itu pagi-pagi ya. Ngopi apa ngeteh. Jam 10 udah makan ya. Udah nyambel, udah nyayur. Jam 11, jam 12 makan. Sore udah somai, udah apa ya. Malam udah sate, udah nasi goreng, udah mau tidur masih perut. Maka wajar hati-hati kita di zaman sekarang karena bisa menjaga perut pada mati hatinya. Jarang yang bisa puasa Senin Kemis zaman sekarang kita ya. Jarang yang bisa puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah, jarang kita main. Puasa Rajab, puasa Syaban, udah jarang kita main. Apalagi puasa Nabi Daud ya. Sehari puasa udah kita mau ketemu puasanya teh Ramadan aja, udah Ramadan udah ya. Wajar hati-hati manusia zaman sekarang pada mati. Jangankan para nabi, para sahabat ya, orang-orang tua kita aja, ulama-ulama kita ya, tirakannya itu kuat-kuat mereka ya. Ada yang puasa 40 hari, ada yang setahun kan gitu ya. Maka wajar gitu ya. Pada kuat ibadahnya, pada terjaga ibadahnya, karena pantangan-pantangan ininya memang dilaksanakan ya. Nah, itu ya. Jadi salah satu penyebab hati mati kata Imam Ghazali kalau dalam menjaga tubuh kita adalah 3 hal tadi, lisan, mata, sama perut. Maka dari sini sebaliknya berarti gitu ya, yang menyebabkan hati kita hidup 3 juga berarti gitu ya. Kan tadi yang menyebabkan matinya hati itu 3, terlalu cinta terhadap dunia, lalai terhadap zikir kepada Allah, kemudian tidak menjaga anggota badan dari maksiat. Maka sebaliknya ya, penyebab hati kita hidup pun 3. 1, ajuhdu bid dunya. Pertama, juhud terhadap dunia. Sebaliknya ya, hati mati mah terlalu cinta dunia. Kalau pengen hidup hati kita, berarti kita harus juhud. Juhud mah sebaliknya berarti ya, tidak ada rasa cinta terhadap dunia gitu. Teresep
urusan dunia tuh ya. Ini perlu latihan panjang ini perlu latihan panjang. Harus ada latihan khusus harus ada latihan khusus. Karena kita pengen ya, hati kita hidup kan gitu ya. Hati mah pengen hidup, tapi sama dunia kita masih hijau. Nah ini masalahnya kita kan ya Allah. Ini perlu dilatih ini ya, kita perlu dilatih. Ya sampai keburu meninggal dunia, tapi sama dunia masih, aduh itu maksudnya ya. Jadi maka penting kita latih. Pengen kita juga kayak para ulama-ulama yang punya sifat juhud terhadap dunia gitu ya. Tapi ingetin para jamaah, juhud itu bukan berarti gak punya dunia, bukan. Karena adanya sifat juhud mah biasanya di orang kaya, biasanya. Maaf. Kalau di orang miskin juhud gimana gitu ya, maaf gitu ya. Kalau di orang miskin juhud gimana kan gitu ya. Apa yang dijuhudin kan gitu ya. Kalau orang miskin, karena juhud itu kan tidak suka terhadap dunia. Berarti kan harus ada dunianya kan gitu ya. Harus ada bandanya, harus ada hartanya. Baru ketika dia punya harta, dites hatinya, resep enggak sama dunia. Harus punya mobil dulu, harus punya tanah dulu, harus punya simpanan deposit uang dan lain-lain dulu. Baru di situ bisa dinilai dia juhud atau tidak. Kan juhudnya begitu ya. Tidak cinta, tidak suka terhadap dunia. Bukan gak punya, bukan. Tapi tidak suka. Makanya juhud mah adanya di orang kaya. Kalau di orang miskin, apa yang mau dijuhudin? Dan dunia juga gak ada. Cuman memang yang paling parah udah mah miskin gak juhud. Wah ini yang paling repot gitu ya. Yang paling repot. Kalau orang kaya gak juhud masih wajar, mungkin ya wajar, emang dunianya ada gitu. Ini yang parah udah mah miskin kagak juhud. Wah ini mah kacau udah namanya. Gitu ya. Jadi juhud itu bukan gak punya dunia, tapi dia tidak cinta, tidak suka terhadap dunia. Kali lagi ini harus kita latih ini mah ya. Gimana supaya, kan katanya begini ya, duniamu udah ada tempatnya masing-masing kan begitu katanya. Mobil tempatnya di garasi kan gitu ya. Tanah, sawah ya tempatnya di kebun kan begitu ya. Duit di ATM, di tabungan, pakaian di lemari kan gitu ya katanya. Tempatnya udah ada semua katanya. Jangan dunia ditaruh di hati, bukan tempatnya. Hati mah bukan tempatnya dunia gitu. Ini kita yang repot. Sekarang punya benda sedikit kayak, aduh nggak hilang di hati kita teh. Sholat ke bawah, keingetan teh benda mulu gitu. Nah ini yang disebut cinta dunia gitu. Nggak pernah lupa sama dunia teh. Ingat aja ingat gitu. Jangankan yang banyak, yang sedikit juga kadang ingat-ingat mulu gitu ya. Apalagi kalau masih baru, waduh itu ya udah repot aja ya. Punya motor baru, kita lagi bepergian kemana-mana, itu telepon mulu ke rumah itu ya. Udah malam kak, udah dikunci belum itu pintu gitu ya. Udah keingetan mulu itu ya. Kalau punya barang baru gitu ya. Sholat Jumat ya kagak tenang, kalau sendalnya bagus mah gitu ya. Udah repot apa dunia tuh apa begitu gitu ya. Aduh, sendal hilang apa kagak ya? Tadi lupa banget itu kagak dimasukin itu ya, ditaruh di luar. Aduh gitu. Sekali lagi ini latihan buat kita bareng-bareng ya. Supaya apa? Kita pengen hati kita hidup gitu doang gitu. Yang kita cari itu doang gitu. Ya Allah, berikan saya rasa juhud terhadap dunia karena saya pengen hati saya hidup ya Allah. Jangan sampai mati mulu gitu ya. Karena repot hati yang mati tadi ya. Kedua, yang menyebabkan hati kita hidup sebaliknya dari yang tadi berarti ya al-istighol bizikrillah, sibuk dengan zikir kepada Allah gitu ya. Kalau tadi kan penyebab hati mati itu karena lalai zikir. Maka kalau pengen hidup berarti kita harus sibuk zikir kepada Allah. Sering dibahas ya, zikir bisa dengan lisan, zikir bisa dengan jinan, zikir bisa dengan abdan. Ada
tiga zikir ya. Nah, ini juga sama ini ilmu-ilmu kayak begini paling gak teorinya dah kita ketahui gitu. Karena sekali lagi kita pengen banget dianugerahkan oleh Allah memiliki hati yang hidup. Masalah zikir ya paling gak kita paham zikir ada tiga, zikir lisan, zikir jinan, zikir abdan. Zikir lisan berarti yang diucapkan banyak zikir lisannya, subhanallah, alhamdulillah, sholawat, tadarus Quran, takbir, tahlil, banyak zikir lisannya. Tapi yang paling utama zikir lisan itu Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu yang paling utama itu ya. Jadi habis sholat kalau nggak bisa wiridan yang lain, la ilaha illallah mah jangan sampai dilewat, paling nggak begitu dah, gitu ya. Karena itu paling abdul-abdulnya zikir, gitu ya. Saking abdul-abdulnya zikir la ilaha illallah, kata Nabi, siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Orang kalau lagi sekarat sampai menghembuskan napas terakhir mampu mengucapin la ilaha illallah dijamin masuk surga, kata Nabi. Ini saking sakti-saktinya zikir la ilaha illallah. Cuma kan masalahnya kalau selama hidup nggak pernah zikir la ilaha illallah, jangan ngimpi pas sakarat bisa baca la ilaha illallah gitu. Orang bagaimana hidupnya kan gitu. Habis sholatnya nggak pernah zikir, nggak pernah wiridan, ntar pas mati pengen bisa baca nggak bisa tuh ya. Nabung dulu, nabung gitu. Nabungnya kapan nih? Mumpung masih hidup kita nabung. Minimal habis sholat la ilaha illallah 100 minimal kan gitu. Kelamaan Pak Ustadz 100 mas saya lagi banyak gawean ini. Atau 33 habis sholat ya. 33 G kelamaan Pak Ustadz. Atau 11 habis sholat saya 11 kali. Wah 11 juga berat. 3 kali artinya 3 kali lumayan 3 kali gitu. Daripada habis sholat Allah melantas jalan mah kan gitu ya. 3 kali udah lah itu buat nyalainin, buat kita nabung gitu ya. Biar ntar kalau mati kita mah gak usah nungguin talqin, gak usah gitu ya. Pas sekarat kita mah gak usah nungguin ditalqinin sama orang ya. Ya walaupun kalau ada yang sekarat talqinin gitu ya, walaupun kita bantu mudah-mudahan ya. Jangan ditinggal kalau lagi ada yang sekarat ya, bisikin di kuping kanan sama di kuping kiri. La ilaha illallah. Talqinin, bantu gitu. Mudah-mudahan aja hatinya masih bisa ngikutin, mulutnya masih bisa ngikutin gitu ya. Ini penting nih kalau ada yang lagi sakarat. Dan jangan pakai kalimat yang lain, awas nih lagi sekarat ya. Apa aja diomongin jangan ya. Istighfar lah, sholawat lah, nggak usah udah sakarat udah jangan baca apa-apa udah. Kalau mau ada yang baca Quran silahkan baca Quran di dekat yang sekarat gitu ya, nggak apa-apa itu mah ya. Tapi talqin paling penting gitu ya. Bisikin pelan-pelan di telinganya. La ilaha illallah aja ya, jangan yang lain, jangan istighfar jangan ya. La ilaha illallah aja. Karena di situ kesempatan kita terakhir membantu orang yang lagi sakarat, apalagi itu istri kita, anak kita, orang tua gitu. Bantu. Di situ ruh kita, nyawa kita, diri kita lagi perang besar menghadapi setan kalau sakarat itu ya. Karena setan juga di situ habis-habisan ngegoda kita supaya akidah kita rusak gitu ya. Dilupakan kita ke Allah pada saat sakarat itu. Makanya bantu itu dengan talqin. Tapi ingat tuh ya, kalimatnya jangan macam-macam ya. Apalagi nyebut mah ya, nyebut jangan. La ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah masih terasa berat, Allahnya aja. Allah. Gitu aja bisikin. Allah. Biarin mulutnya diem gitu. Mudah-mudahan hatinya masih ngikutin. Jangan putus talqin sampai dia menghembuskan napas terakhir. Nah kita mah jangan ngarap-ngarap gituan. Kita mah nih udah ngaji, udah aja kita dari sekarang nabung nyalain zikir la ilaha illallah kita mah, supaya nanti nggak usah nungguin yang nalkinin kita, biar kita sendiri baca la ilaha illallah gitu. Wah banyak ya ceritanya ya, guru-guru kita orang-orang soleh pas meninggal teh indah gitu ya.
akhirnya itu pasti ucapan la ilaha illallah. Karena jamaah ada 3 ciri orang yang meninggal baik. Ciri orang yang meninggal dalam keadaan baik itu ada 3 dalam keterangan. 1, di dahinya ada keringat. Ini tanda-tandanya ini ya, tanda-tandanya dalam hadis ya. Ini orang baik apa tidak nih, si mayat gitu ya, orang meninggal. Itu tandanya 3 katanya. 1, di dahinya ada keringat lah, basah di jidatnya, di keningnya ya. Yang kedua, dari matanya keluar air, kayak nangis dikit lah, keluar air gitu ya. Kemudian hidungnya agak mengembang sedikit gitu, jadi agak ngegedein. Nah itu nanti kelihatan wajahnya juga kayak bersinar, terus agak kayak senyum. Nah itu tanda-tanda orang ini orang baik nih meninggal gitu. Dan tadi biasanya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau Allah gitu. Ini ya yang harus jadi target buat kita ya Allah. Kita nanti mati dalam keadaan apa kan begitu ya. Nah paling enggak ini kita pengen bisa melapatkan, membacakan kalimat la ilaha illallah. Kita nyalengin dari sekarang, kita nyalengin baca zikir Abdul Zikri la ilaha. Ada zikir jinan yang kedua, zikir jinan mah hatinya zikir, mulutnya mah diem, badannya mah nyapu, badannya mah kerja di kantor, bebas gitu ya. Tapi hatinya nggak pernah lepas dari Allah. Allah terus ingat-ingat Allah, hatinya ya, namanya zikir jinan. Ketiga, zikir abdan, badannya yang zikir. Apa yang disebut zikir abdan? Adalah menggerakkan tubuh dalam taat kepada Allah. Nah, zikir badan itu begitu maksudnya, menggerakkan badan kita dalam taat kepada Allah. Ini kayak begini nih ngaji. Kita teh duduk, nahan dari tadi kan gitu ya, duduk. Ini kan ngaji teh kan taat ibadah gitu ya. Maka duduknya teh disebut zikir, ngaji mah berpahala duduknya teh. Duduknya nulisnya pokoknya pergerakan semua dalam keadaan taat, ngaji ini semua disebut zikir, zikir badan disebut. Beda sama entar nih pagi-pagi misalnya senam atau apa gitu misalnya ya, kalau nggak diniatin baik maksudnya gitu ya, atau jalan-jalan ke tempat mancing atau apa. Nah itu pergerakan itu nggak jadi zikir itu ya, kalau tidak diniatkan ibadah gitu, apalagi kalau jadi maksiat. Jadi zikir badan mah setiap pergerakan aktivitas tubuh dalam melakukan perintah Allah gitu. Termasuk orang kerja, suami nyari nafkah kan itu kan ibadah tuh ya. Maka itu manggulin barang, macul, moret, pokoknya apa ya, di warung, dagang, pergerakan badan semuanya zikir, jadi pahala itu semuanya. Karena pergerakan dalam taat, itu zikir badan tuh kayak begitu. Ya termasuk sholat itu ya, itu zikir badan. Nah itu al-istighol bizikrillah. Ingin hati kita hidup, maka sibukkan berzikir. Apakah zikir lisan, zikir jinan, atau zikir badan. Yang ketiga, wasuhbatu auliyaillah. Kalau pengen hati kita hidup, penyebab yang ketiga adalah harus sering-sering gaul sama para wali-wali Allah. Suhbah namanya ya. Suhbah itu gaul gitu ya. Berteman dekat, suhbah itu ya. Suhbah itu bahasa Arab artinya teman dekat. Ada ta'aruf ya. Kita biasanya kalau ada yang mau nikah ta'arufan dulu gitu katanya. Ta'arufannya perkenalan ya. Beda ya, ada suhbah, ada ta'aruf. Kalau ta'aruf mah kenal doang, kenal. Kalau suhbah mah dekat, akrab gitu ya. Beda. Artinya kalau suhbah mah harus selektif, kita hanya boleh kenal dekat sama orang-orang soleh lah, intinya begitu ya. Tapi kalau ta'aruf, kenal mah bebas. Sama preman boleh kenal, sama tukang ngobek boleh kenal, sama tukang mancing boleh kenal mah bebas, cuma sekedar kenal mah boleh. Sama pejabat boleh, sama
siapa aja boleh gitu. Sebatas kenal mah bebas, jangan dibatasi kenal mah. Tapi kalau untuk suhbah hati-hati. Jangan sembarangan suhbah. Hanya boleh yang disuhbahkan oleh kita adalah orang-orang soleh gitu. Kalau hati kita pengen hidup. Dan urusan suhbah ini Kangjeng Nabi tegas banget ini ya, urusan suhbah ini ya, masalah campur gaul gitu ya, punya teman dekat lah gitu ya. Ini ketat, tegas. Dalam hadis Nabi banyak ini menjelaskan tentang suhbah ini ya. Bahkan ada salah satu sahabat saking pentingnya suhbah, ketika sujud itu suka lama. Jadi kalau sujud itu dalam sholat suka lama. Ini kadang kita pemahaman suhbahnya juga mungkin belum begitu paham mungkin ya. Akhirnya kita juga melalaikan ya tentang suhbah. Padahal suhbah ini penting banget gitu ya. Satu, jangan sembarangan suhbah kecuali dengan orang-orang soleh. Kedua, ada hak yang sangat besar tentang urusan suhbah, di antaranya terhadap teman. Sahabat kalau sujud suka lama. Kenapa? Karena dalam sujudnya suka ngedoain teman-temannya. Ini suhbah teman nih. Saking pentingnya kita suhbah terhadap hak teman. Jadi kalau lagi sujud didoain temannya. Coba dah, kalau kita boleh jujur ya, kita kapan ya ngedoain teman kita gitu ya. Terutama teman yang udah meninggal dah ya. Kalau boleh diingat-ingat ya, kapan kita ngirim Fatihah sama teman yang udah meninggal? Kayaknya langka ya. Paling hebat kita kan ngirim Fatihah sama orang tua, sama saudara, sama guru. Tapi kalau sama teman kayaknya, padahal itu waktu hidup teman dekat itu tuh ya. Ini kesalahan kita ini ya dalam pemahaman suhbah ini. Padahal itu hak mereka ini. Bacain, didoain, atau ada teman yang lagi kesusahan yang masih hidup, nah itu kita kelewat ini ya, kayak begini ya. Kemudian nanti ada lagi suhbah terhadap suami istri. Nah itu juga ada ya, suhbah suami istri itu ya. Bahkan kan di dalam satu keterangan dikatakan oleh Nabi ya, saking gede-gedenya hak suhbah seorang istri kepada suami, kalau saja kata Nabi ada suami yang keluar dari hidungnya, maaf, kotoran, nanah atau darah, kemudian sama istrinya dijilat, dibersihkan, nggak pakai tisu, nggak pakai lap, pakai lidahnya dijilatin. Kalaupun itu dilakukan oleh seorang istri, itu tidak akan bisa memenuhi hak suhbah seorang istri terhadap suami. Katanya. Saking gede-gedenya hak suhbah. Ya. Sampai begitu. Ini urusan suami dengan istri. Kalau tadi mah antara teman, gitu ya. Sampai begitu tuh ya. Bahkan dalam keterangan lain dikatakan, jadi suatu saat ada sahabat ontaknya nggak mau jalan, ontanya tuh diem aja, nggak mau jalan. Sahabat kebingungan, ini onta kenapa ini nggak mau jalan? Gitu. Akhirnya dia laporan ke Kanjeng Nabi. Jadi dulu tuh sahabat tuh kalau ada apa-apa pasti nanya ke Nabi gitu ya. Apa aja ya? Ini urusan onta kagak jalan aja ke Nabi. Kalau kata kita mah ya elah onta doang kan gitu ya. Kalau kayak kita mah motor mogok kan gitu ya. Motor mogok nih di alternatif ya jangan telepon Ustadz Yajid itu masalah itu mah tuh nyari bengkel gitu. Tapi enggak, dulu tuh sahabat itu ya. Ada apa aja urusan duniawi ke Nabi nanya. Masalah onta kagak jalan aja tuh. Jangan nanya ke Nabi itu onta mah ya. Nanya ke peternakan lah pantasnya gitu ya. Tapi enggak gitu. Ini bisa kita bayangkan ya, seperti apa dekatnya Nabi dengan para sahabat gitu. Sampai nggak ada jarak gitu ya. Nggak ada sekat, nggak ada jarak gitu ya. Mau curhat mau ngapain teh bebas gitu ya sahabat. Sampai ontaknya kagak jalan, nanya ke Nabi, ya Rasul, ontak saya kagak mau jalan, kata sahabat itu. Kata Nabi, di mana ontak kamu? Di sana ya Rasul. Samperin sama Nabi. Nabi belum nyampe, itu ontak kan udah ngeliat Nabi tuh dari kejauhan. Begitu itu ontak ngeliat Nabi, ontak langsung depan, langsung turun, langsung depan. Nabi belum nyampe, langsung depan itu ontak. Kata si sahabat dalam hati, kata sahabat, ya Allah, ontak yang gak punya akal ngelihat Nabi sujud, ya depan deh. Kalau kata kita mah sujud gitu ya. Saya
manusia punya akal, kenapa nggak sujud sama Nabi ya? Gitu. Berarti kan saking mulianya Nabi, onta aja itu punya akal sampai menghormat kan gitu ya. Ini yang ada di pikiran sahabat gitu. Sehingga terlintas tuh di dalam hatinya, kenapa saya manusia nggak mau sujud ke Nabi? Tapi kan ini Nabi yang mata hatinya tajam banget gitu ya. Ya jangankan Nabi ya, para wali kan mata hatinya tajam-tajam ya. Kita sering dengar cerita ya. Kita mau curhat sama seorang guru atau wali dari rumah nih, mau ada masalah, itu biasanya belum ngomong, itu ulama biasanya udah ngejawab, itu wali udah bilang biasanya udah begitu ceritanya, udah tahu gitu ya, saking tajamnya mata hatinya gitu, kan udah bersih banget. Nah ini mungkin ya salah satu hati kalau udah hidup tajam gitu ya. Kalau kita mah kadang orang udah ngomong ini ya kita masih bingung solusinya gitu ya. Para wali orang-orang soleh nggak begitu, nggak ngomong aja dia bisa tahu gitu. Apalagi Nabi gitu ya. Maka ketika si sahabat itu punya terlintas hati kayak tadi gitu ya, kenapa saya nggak sujud ke Nabi kan gitu ya? Apa kata Nabi? La umirta, sahabat, kalau saja manusia itu dibolehkan oleh Allah sujud kepada manusia gitu ya, kata Nabi ini, la umirta antas judal mar'ah li jauh jihad, pasti aku yang paling pertama nyuruh manusia sujud kepada manusia itu adalah istri harus sujud kepada suami. Saking apanya ini? Saking gede-gedenya hak subah seorang istri kepada suami. Apa begitu ya, hak subah ini luar biasa ya. Tapi karena nggak boleh sujud manusia ke manusia, maka Nabi nggak nyuruh ini gitu ya, nggak nyuruh, nggak boleh ya kita sujud saking hormatnya misalnya orang tua, nggak boleh. Kalau sampai sujud haram. Sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah gitu ya. Mungkin ini masih panjang para jamaah, ini masih panjang, tapi karena waktu udah cukup lah mungkin ya. Nah insya Allah ini mungkin makalah ini baru disampaikan sampai di sini. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan mungkin ya, masih dalam makalah tentang tanda-tanda hati yang mati. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya